Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep penting dalam dunia pemrograman, yaitu struktur data stack. Tapi jangan khawatir, kita akan menjelaskannya dengan cara yang sederhana dan relatable, yaitu dengan mengatur tumpukan pakaian di lemari. Kalian pernah menyusun pakaian di lemari secara bertumpuk? Kalian pasti sadar kalau pakaian yang paling atas adalah yang paling mudah diambil, sedangkan yang di bawahnya harus menunggu giliran. Nah, konsep ini mirip banget dengan cara kerja stack. Penasaran? Yuk kita bahas lebih lanjut. Apa itu stack? Sebelum masuk ke studi kasus, kita harus tahu dulu apa itu stack. Stack adalah struktur data linear yang bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out. Artinya, data yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Nah, ada nih ciri-ciri utama dari stack. Yang pertama yaitu LIFO atau last in first out. Elemen terakhir yang masuk akan keluar terlebih dahulu. Lalu ada operasi terbatas, kita hanya bisa menambah dan menghapus elemen dari satu sisi, yaitu bagian atas atau biasa disebut top. Nah, banyak digunakan dalam dunia komputasi seperti pengelolaan memori, navigasi browser, dan pemrosesan ekspresi matematika. Jadi, itu adalah ciri-ciri utama dari stack. Nah, kita masuk nih ke bagian 2, yaitu studi kasus. Oke, masuk ke studi kasus. Nah, di sini kita akan mengambil studi kasus lemari pakaian, yaitu yang pertama menambahkan pakaian menggunakan fungsi push. Saat kita menaruh pakaian baru, pakaian itu akan diletakkan di atas tumpukan. Lalu mengambil pakaian menggunakan pop. Nah, jika kita ingin mengambil pakaian, kita harus mengambil yang paling atas terlebih dahulu. Lalu kita juga tidak bisa mengambil pakaian di tengah. Tapi kalau ingin mengambil pakaian di tengah atau di bawah, kita harus mengeluarkan pakaian yang ada di atasnya terlebih dahulu. Nah, misalnya kita menambahkan kaos putih masuk ke ketumpukan. Lalu kita menambahkan celana jeans diletakkan di atas kaos putih. Lalu kita menambahkan sweater biru ada di paling atas. Jika kita mengambil pakaian pertama, yang keluar adalah sweater biru karena dia berada di atas. Oke, jadi masuk ke bagian implementasi dalam Python yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Rozaki dari kelas TI 2A dari kelompok 4. Ingin menjelaskan tentang studi kasus dari stack dengan studi kasus tumpukan lemari pakaian. Oke, dimulai. Saya akan menjelaskan dari paling awal dulu. Kita akan klasifikasikan dengan kelas stack. Lalu kita mendeklarasikan dulu dengan def itself. Ini disebut dengan method. Lalu kita menggunakan push. Itu ini push ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam stack. Ya, kita gunakan def push dengan parameter self dan item. Kita tambahkan sini dengan menggunakan append untuk menambahkan item. Lalu untuk ada print. Selanjutnya ada method pop dengan parameter self. Lalu kita menggunakan if else, jika pakaian sini tidak kosong, maka data yang paling atas akan diambil dalam lemari. Jika tidak, maka lemari kosong. Yang ketiga yaitu pick untuk menampilkan data terakhir yang paling atas atau data terakhir. Nah, ini juga sama, kalau ada datanya maka ini akan menampilkan data terakhir. Jika tidak ada datanya atau kosong, maka lemari kosong. Yang keempat adalah SMT. SMT ini untuk mengecek apakah stack masih ada atau tidak, masih kosong atau tidak. Ini hanya mengatur statusnya dengan menggunakan len self pakaian sama dengan 0. Jika hasilnya statusnya 0, maka hasilnya adalah true. Jika tidak, hasilnya false. Yang terakhir adalah size.
digunakan untuk menampilkan jumlah data yang ada dalam stack. Kita menggunakan def size dengan parameter self, lalu kita untuk mencetaknya menggunakan print jumlah pakaian dalam lemari. Kita menggunakan len, panjang dari data pakaian dalam lemari. Kita gunakan return juga untuk kembalian. Oke, kita runkan dulu untuk tiap-tiap kodenya. Di sini ada 1, 2, 3, ada 11 ya. Outputnya ada, sudah ada 11 baris. Yang pertama kita mencetak print dengan is M3 untuk empty ya. Pertama kita print dulu ini, pada awal-awalnya datanya kosong, maka pengeluarannya adalah true, berarti lemari sekarang ini kosong. Yang kedua kita mencetak size. Size adalah menghitung jumlah pakaian dalam lemari ini. Karena kita belum ada nambahkan nambahkan pakaian dalam lemari, maka hasil sini adalah 0. Yang ketiga adalah kita menambahkan pakaian dengan menggunakan push. Kita menambahkan sini namanya kaos putih. Kita mencetak, di sini akan muncul kaos putih ditambahkan ke dalam lemari. Lalu yang keempat adalah menambahkan lagi dengan push, yaitu celana jeans. Di sini juga mencetak menjadi celana jeans tambahkan ke dalam lemari. Nah, yang kelima, kita menggunakan pick untuk menampilkan data terakhir yang ditambahkan dalam stack. Pakaian teratas di sini adalah celana jeans. Nah, yang keenam, kita menambahkan satu lagi dengan push, yaitu pakaiannya sweater biru. Data sini juga tercetak jadi sweater biru tambahkan ke dalam lemari. Nah, setelah kita tambah dulu kan, ini udah tambah 3, kita menggunakan size untuk menghitung ada berapa pakaian di dalam lemari. Di sini tercetak ada 3. Oke, berarti ini udah benar ya. Yang ke berapa ini? Selanjutnya kita menggunakan pop untuk menghapus data terakhir. Nah, data terakhir itu adalah sweater biru yang sebelumnya ada di sini. Sweater biru itu dihapus menggunakan pop. Nah, dicetak akan menjadi seperti ini. Sweater biru diambil dari lemari. Nah, istilahnya kita mengambil sweater biru ini. Lalu kita akan menggunakan size lagi untuk menghitung ada berapa pakaian di dalam lemari. Karena kita sudah mengambil sweater biru, di sini akan mencetak jumlah pakaian di dalam lemari ada 2, yaitu kaos putih dan juga ada celana jeans. Oke, selanjutnya adalah pick. Kita akan menampilkan lagi data terakhir yang ada di dalam stack ini. Nah, data yang terakhir dicetak adalah celana jeans dalam stack ini. Yang terakhir adalah kita mencetak apakah lemari ini kosong atau tidak. Karena lemari ini masih ada 2 pakaian, maka keluarannya adalah false, yaitu tidak kosong. Oke, sekian dari penjelasan saya. Oke, gimana nih? Udah paham belum yang dijelasin sama teman saya sebelumnya? Nah, sekarang kalau udah paham, kita masuk ke kesimpulan. Yaitu, jadi dari pembahasan ini kita bisa mengambil beberapa poin penting. Yaitu, yang pertama, Stack bekerja dengan prinsip LIFO, last in first out. Lalu metode push dan pop sangat berguna dalam mengatur tumpukan. Lalu, stack banyak digunakan dalam dunia komputasi dan kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kalian memahami cara kerja tumpukan pakaian di lemari, kalian juga sudah memahami dasar dari stack. Oke, itu dia penjelasan stack dengan studi kasus lemari pakaian. Gimana? Sekarang konsep stack jadi lebih mudah dipahamin kan? Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka video ini, share juga ke teman-teman kalian yang sedang belajar struktur data. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.